Hai, berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2, kelas 2, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari cerita ini di pembelajaran 1, yaitu antara si ular dan si tikus ya. Tentang apa kemarin? Yaitu yang berjudul kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar sekali. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Si tikus berkata, hei ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan. Tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Karena kebanyak makan tadi ya anak-anak ya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Selanjutnya seperti apa? Si ular berkata, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menangkapmu. Tikus pun segera terbangun dari tidurnya anak-anak. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Si tikus berkata, tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu.
kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Ular pun menjawab, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Sejenak sang ular terdiam, anak-anak, karena ia mencoba merenungkan nasihat si tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. Dan ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya." Tikus pun memaafkan ular tersebut. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, anak-anak, ini adalah sebuah kisah dongeng dari Nurgaini Solihati tahun 2007. Apa sih anak-anak dongeng itu? Ada yang tahu? Nah, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi belum tentu benar dongeng yang Bu Ima ceritakan tadi. Karena di kenyataan si ular dan si tikus tadi ya, apakah bisa berbicara anak-anak? Apakah anak-anak bisa mendengarkannya? Nah, seperti itu maksudnya. Berarti belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Dongeng fabel itu ada ciri-cirinya, anak-anak. Ya, Bu Ima ulangi lagi. Salah satu contoh dongeng itu adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Ciri-cirinya bagaimana dongeng fabel itu? Nah, anak-anak, berikut ini adalah ciri-ciri fabel. Contoh ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua adalah tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya, seperti yang Bu Ima bacakan cerita tadi, dongeng tadi ya. Tokohnya yaitu yang berupa hewan, mempunyai karakter dan sifat seperti manusia. Dalam dongeng ada unsur-unsurnya, anak-anak. Apakah unsur-unsurnya? Unsur-unsurnya yang pertama itu ada tokoh. Tadi Bu Ima mungkin anak-anak masih memikirkan, apa sih Bu Ima tokoh itu? Nah, tokoh adalah orang yang berperan ya, atau yang berperan dalam cerita tersebut. Tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Dalam dongeng yang Bu Ima bacakan tadi, tokohnya adalah sebuah hewan.
Latar atau tempat terjadinya dongeng. Di mana tadi yang Bu Ima bacakan? Di sebuah gurun ya, itu adalah tempat terjadinya dongeng atau yang disebut latar. Yang ketiga, watak atau sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng ya. Sifat antara tikus dan ular tadi berbeda ya anak-anak. Yang satu sifatnya bagaimana, yang satu bagaimana lagi ya. Yang satu cerdik tadi ya, yang si tikusnya cerdik sekali. Amanat itu apa Bu Ima? Amanat itu pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Dari dongeng yang Bu Ima bacakan tadi, anak-anak bisa mendapatkan ilmu ya. Jika anak-anak bermalas-malasan, maka tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti yang dilakukan sama si ular tadi anak-anak ya. Ular tadi bermalas-malasan, tidak mau mencari makan, akhirnya perutnya kelaparan. Walaupun kami berbeda karakteristik tubuh, kami tetap rukun. Ya, meskipun berbeda karakteristik tubuhnya, mereka tetap hidup rukun ya. Meskipun yang satunya, misalnya nih kulitnya berwarna coklat tua, ya, ada yang putih, ya. Mereka tetap hidup rukun meskipun karakteristik tubuhnya berbeda ya. Kami saling menghormati dan tidak mengejek. Kami juga selalu bermain bersama. Perbedaan itu indah loh. Nah, anak-anak, meskipun anak-anak mempunyai teman yang berbeda dengan kalian, misalnya kulitnya temannya lebih hitam ya, lebih coklat sekali, aku nggak mau berteman dengan yang berkulit coklat atau berkulit hitam. Jangan ya anak-anak, semuanya harus apa? Saling hidup
rukun meskipun karakteristik tubuh kalian berbeda. Ya, misalnya aku nggak mau berteman dengan si A karena si A ini badannya gendut. Jangan ya. Setiap orang memiliki ciri khas yang dapat dirasakan secara langsung, yaitu ciri tubuh dan ciri fisiknya. Misalnya, warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut, ataupun perbedaan agama. Ya, yang sudah Bu Ima jelaskan tadi, meskipun warna kulit kalian berbeda, tinggi badan kalian berbeda ya, atau bentuk rambut pun yang berbeda. Jadi anak-anak tidak boleh membeda-bedakan teman. Semuanya harus hidup rukun. Satu lagi, jika ada perbedaan agama, misalnya ada agama Islam, Kristen, dan yang lainnya, anak-anak harus tetap hidup rukun ya, meskipun anak-anak agamanya berbeda. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Sikap yang harus kita miliki meskipun memiliki perbedaan dengan teman kita, yaitu yang pertama ya, berarti ya Bu Ima ulangi lagi, berarti jika kita mempunyai perbedaan dengan teman kita ya, yang tadi yang Bu Ima sudah sebutkan, misalnya warna kulit atau tinggi badan atau bentuk rambutnya ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang pertama kita harus hidup rukun dengan teman. Hidup rukun dengan teman siapapun itu ya anak-anak. Yang kedua yaitu tidak membeda-bedakan teman. Ya, Bu Ima sudah mengulangi seringkali berucap tidak membeda-bedakan teman ya. Jadi jika berteman anak-anak tidak boleh pilih-pilih ya. Yang ketiga yaitu saling menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Anak-anak, jadi meskipun kita berbeda agama, kita harus saling menghargai dan menghormati. Kelompokkan teman-temanmu berdasarkan perbedaannya ya. Tadi sudah Bu Ima jelaskan ya, misalnya ada perbedaan antara rambutnya yang panjang, yang pendek, atau yang keriting ya. Perbedaan yang lainnya misalnya dari kulitnya yang putih, kulitnya yang coklat, dan lain sebagainya. Kerjakan dalam bentuk tabel di bawah ini. Ya, anak-anak membuat pekerjaan rumah seperti tabel yang ada di layar. Ya, di situ sudah dijelaskan atau sudah tertuliskan ada nomornya ya. Setelah itu pengelompokannya. Anak-anak mencari teman, boleh teman di sekolah, boleh teman di rumah ya. Teman yang berambut pendek itu namanya siapa saja. Teman yang berambut panjang namanya siapa, dan teman yang berambut keriting namanya siapa. Ya, anak-anak bisa memasukkannya di tabel yang nama siswa ya. Ini boleh, Bu. Bolehkah teman yang ada di rumah aku masukkan? Boleh ya. Boleh teman di sekolah, boleh teman bermain di rumah, atau boleh teman di rumahnya kakek atau nenek kalian.
Sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Ima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya. Dadah.